Kita kesini mau minta warisan yang menurut kita itu nggak rata. Warisan apa lagi sih Mbak? Warisan itu udah dibagi dengan rata kok. Awas kamu ya Jara. Aku akan hancurkan rumah tangga. Ih, kok itu ada belatungnya sih Mbak? Sayurannya nggak fresh ya? Kita ke warung sayur depan aja yuk ah. Yuk, Bu. Najwa, Najwa, kamu kenapa? Najwa. Kamu makan pesugihan dan adik aku menjadi tumbalnya. Berani-beraninya kamu nampar aku ya? Warisan seharusnya menjadi tanda cinta dan kenangan orang tua kepada anaknya. Namun seringkali warisan justru menjadi awal dari pertengkaran yang panjang. Saudara yang dulu tumbuh bersama, kini saling mencurigai, saling menyalahkan, saling menuduh, bahkan saling menyakiti. Harta yang seharusnya mengikat justru menjadi racun yang memutuskan tali persaudaraan. Pada akhirnya, bukan siapa yang mendapatkan bagian yang paling besar, tetapi siapa yang paling tega mengorbankan keluarganya demi selembar surat warisan. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan bernama Zahra. Seperti apa perjuangannya? Langsung kita sambut narasumber kita. Halo Mbak Zahra, apa kabar? Silakan Mbak duduk. Terima kasih. Mbak, terima kasih banyak Mbak sudah bersedia hadir di sini mau membagikan kisahnya Mbak. Apakah Mbak sudah siap? Insya Allah siap Mbak. Oke Mbak, baik. Mungkin bisa dimulai dengan asal muasalnya seperti apa Mbak? Semua ini terjadi pada saat mertua saya meninggal Mbak. Harta warisan dibagi rata kepada suami saya dan kakak ipar saya. Kebetulan mertua saya punya 2 anak laki-laki. Oh jadi memang udah kesepakatan awal ya Mbak ya? Dari awal mau dibagi rata begitu? Iya Mbak, tapi ternyata kakak ipar saya mengambil jatah warisan lebih besar. Itu karena hasutan dari istrinya. ini udah semua deh. Mas, ini udah aku rapihin. Nggak ada yang ketinggalan lagi kan ya? Udah semua, Bu. Kalau gitu, ayah berangkat dulu ya. Yaudah, Mas hati-hati ya. Mas harus tetap jaga kesehatan. Kalau misalkan nanti capek, pokoknya jangan dipaksain, harus pulang. Siap. Kalau gitu, ayah berangkat dulu. Hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Saya kok bisa nggak nyetirnya lurus. Jangan belok-belok kayak gini. Bisa sayang, ini udah lurus. Sayang, baik. Setir. Fokus. Sayang, rem, sayang. Rem. Ini aku udah nginjek Mas. Sayur. Novi, rem. Mas, gimana ini? Kamu nggak kenapa-napa Mas? Hehehe. Kalau jalan tuh lihat dong. Lihat nih mobil baru kita jadi penyok. Mbak, jelas-jelas tadi aku lihat gerobaknya Mas Wahyu masih di pinggir kok. Tapi Mbak bukannya pelan malah makin kenceng. Kalau gerobaknya nggak muncul tiba-tiba, ya nggak akan kejadian. Aduh Mas, gimana nih kita pasti bakal keluar duit banyak. Jelas lah sayang. Nih kamu lihat. Aku belum benerin penyoknya. Belum lagi aku kena biaya ngecat nih. Mas, bukan cuman kalian yang rugi. Mas harus lihat dagangan aku juga semuanya berantakan Mas. Kita jadi nggak bisa jualan.
gak sebanding sama perbaikan mobil kita. Gak level. Mbak, Udah Bu, udah nggak usah halus-halusin ya. Malu sama tetangga ribut-ribut. Lagian kita sama-sama rugi kok. tapi Mas, Wahyu. Lagian kamu masih aja sih jual pakai gerobak. Kamu kan baru dapat uang warisan. Beli pick up kek. Ya kalau nggak minimal beli motor kek. Warisannya udah aku pakai untuk modal usaha Mas. Lagi pula selama gerobaknya masih kuat, cukup kok, lebih hemat. Ada aja kamu. Yaudah sayang, sekarang lebih baik kita pergi dari sini. Cuma juga ngarepin uang ganti rugi dari mereka. Mas Sigit. Keserakan mereka juga mulai menjadi-jadi, Mbak. Sebenarnya kakak ipar saya itu udah mendapat bagian harta warisan lebih besar, Mbak, daripada suami saya. Tapi tetap aja, Mbak, mereka minta sama saya. Termasuk perhiasan yang ibu mertua saya ngasih ke saya, Mbak. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000. Ada 13.000, Bu. Pintar, gabungin ya. Sini. Alhamdulillah ya Mas. Hasil jualan sayur kita, uang kita sudah terkumpul makin banyak. Iya. Kalau ditambah tabungan warisan, cukup nggak untuk kita buka warung sayuran di depan rumah? Wah, emangnya Mas mau berhenti jualan keliling? Oh enggak Bu, nanti ayah akan tetap jualan keliling. Nanti ibu yang jualan di rumah. Nanti aku bantu jualan ya, Bu. Pinter banget sih. Makasih ya sayang ya. Asik. Belepotan tuh makanya. Ayo, Zara. Mas, ini tuh rumah orang. Kalau mau masuk doa ya assalamualaikum dulu gitu loh. Sudah. Zara, dengar ya. Kamu nggak usah sok-sokan nasihatin aku. Aku lebih ngerti. Najwa sayang kamu masuk kamar dulu ya. Iya, Dibersihin. Bu. Oke. Hati-hati. Mas, Mbak, silakan duduk dulu. Ada apa ya, Mas, Mbak? Kita kesini mau minta warisan yang menurut kita itu gak rata. Warisan apa lagi sih Mbak? Mas Wahyu bilang warisan itu udah dibagi dengan rata kok. Zahra, ini bukan soal uang, tapi barang. Barang? Barang apa ya, Mas? Bukannya rumah Bapak Ibu udah kita bagi rata. Malah Mas Sigit yang dapat rumah paling besar. Wahyu, dengar ya. Novi bilang, ibu ngasih perhiasan ke Zahra. Itu kan pemberian dari ibu waktu aku ngurus ibu waktu ibu sakit, Mas. Sebenarnya sih aku udah nolak, tapi ibu tetap maksa. Tetap aja, itu harta warisan yang harus dibagi rata. Udah, nggak apa-apa, Bu. Perhiasan dikasih Ibu dibagi rata aja untuk Mbak Novi. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Itu tuh pemberian dari ibu. Hadiah dari ibu, kenang-kenangan untuk aku. Aku udah menjaga perhiasan itu dengan baik dan gak akan pernah aku jual juga. Alah, nanti juga gak punya duit, jual. Aku tuh gak suka foya-foya kayak kamu ya. Jangan disamain. Zahra, dengar. Kamu tahu kan, Mbak Novi itu kakak ipar kamu. Tolong bicaranya yang sopan. Yang bicara gak sopan duluan itu siapa ya? Ya kamu lah, gak sopan ngomong sama kakak ipar. Udah, jangan ribut. Nggak enak didengar tetangga, apalagi kalau sampai Najwa ngeliat. Ya udah, kalau emang kamu nggak mau didengar tetangga dan nggak mau Najwa lihat, keluarin sekarang perhiasannya. Ya udah, nggak apa-apa, ambil aja. Mas, tapi... Udah, nggak apa-apa. Jadi Mbak, setelah mereka meminta perhiasan pemberian ibu mertua, udah nggak ganggu lagi kan? Tetap aja, Mbak. Memang seperti itu sifatnya.
kami pun mulai berjualan sayuran di teras rumah. Dan suami mulai berjualan lagi pakai gerobak keliling, Mbak. Ah, seneng denger ya Mbak ya. Jadi usaha kalian lancar? Ya alhamdulillah, Mbak. Tapi dengan berkembangnya usaha kami, itu yang membuat kakak ipar saya makin iri, Mbak. Ya silakan Bu nih. Ini tomat ya. Ini sayurnya baru dipetik tadi subuh loh Bu, masih seger banget. Ini tomatnya juga. Ibu berarti tomat? Iya, boleh deh Mbak ya. Asal jangan yang lembek ya Mbak. Iya, seperti biasa ya Bu ya. Makin rame aja warung sejarah. Udahlah, gak usah iri kayak gitu. Lagian seberapa rame sih? Dan seberapa banyak sih penghasilan dari penjualan sayur? Udah, sekarang kita masuk yuk. Hei. Kamu aja duluan nih, tolong bawain masuknya. Ya udah, kamu jangan lama-lama ya. Iya. Bu, apa aja tadi? Sama yang Wah, pada betah banget ya belanja di warung ini. Mending belanjanya di supermarket. Lebih fresh, lebih higienis. Gak kayak ini. Dari pasar induk, kotor banyak kumannya. Siapa bilang belanja di warung Mbak Zahra ini nggak fresh? Justru belanja di warung Mbak Zahra lebih seger dibanding tempat lain. Iya, higienis kok. Dan apalagi harganya jauh lebih murah dibanding di minimarket. Emangnya Mbak Novi pernah masak? Setahu saya Bu, dia lebih sering pesan makanan online.